Usai permasalahan Jessica Iskandar dengan Christopher Stefanus Budianto, ex-rekan bisnisnya terkait kasus penggelapan mobil, kini Jessica dan suaminya Vincent Verhaak kembali mengalami kejadian tidak menyenangkan hingga harus membuat laporan ke pihak kepolisian. Hal itu terjadi lantaran mobil miliknya yang berada di Bali ternyata diduga telah disalahgunakan oleh oknum penyidik Polda Metro Bali yang diduga dipakai untuk hal ilegal. Tidak hanya itu, kejanggalan lainnya ialah adanya dugaan mal prosedur yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Karena hal itulah bersama kuasa hukumnya Mariono Simanjuntak, Jessica dan suaminya Vincent membuat laporan ke pihak kepolisian untuk meminta kejelasan atas apa yang telah dialaminya. Lantas, seperti apakah kronologis kejadian yang sebenarnya hingga mobil pribadi Jessica harus disita? Kita merilis bahwa kita telah mengadukan di Div Propam Mabes Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dari penyidik Ditreskrimum Polda Bali yang inisial FAA selaku PS Panit di Ditreskrimum Polda Bali. Mengapa kita mengadukan? Karena pada tanggal 7 Juni penyidik Ditreskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami, yaitu Villa Jedar di Denpasar, Bali, dengan meminta Toyota Alphard B73DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada sprinsita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh sprinsita juga, dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Tapi di sini hanya berdasarkan surat perintah lidik. Artinya kita memohon adanya due process of law. Penegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu. Nah, ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73DAR. Kami sengaja, kami masih kami masih menghargai, jadi kita masih sensor di sini. Di fotonya ya. Pas kejadian itu kita lagi di Jakarta, cuma asisten rumah tangga saya nelpon saya. Di situ saya nyuruh dia untuk cari tahu apakah yang dari Bang Roli ngomong, apakah itu benar anggota atau tidak. Jadi dari situ kartu anggotanya keluar dan suratnya juga keluar. Dari situ kan balik lagi, Vincent nggak mau lawan institusi negara dong, ya kan? Ngapain? Kalau emang ini prosesnya ada suratnya, kartu anggotanya udah keluar, berarti sah ibarat kata kan? Ya nggak mungkin aku ngelawan, jadi ya udah aku serahkan mobilnya. Karena aku juga tahu mobil ini sedang kasus, gitu loh. Jadi saat itu kita lagi di Jakarta. Kami masih berusaha bolak-balik terus memperjuangkan hak-hak keadilan buat kita gitu. Kita itu tetap berjuang, makanya kan tadi pagi kita kan juga udah dapat kabar laporannya kan naik sampai ke Bareskrim. Jadi bentar lagi kita akan datengin dan kita juga akan minta informasi selanjutnya. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab full. Kita menyurati Polda Bali menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut. Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan. Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propam Mabes Polri. Telah diterbitkan pengaduan tersebut. Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September, baru ada jawaban dari Polda Bali, yaitu tanggal 8 September. Di mana di situ surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami, menyatakan bahwa mobil B73DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS. Dan di sini yang perlu kami sesalkan, harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan izin pakai tersebut diminta oleh seseorang. Karena harus diingat, digarisbawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami, tapi klien kami tidak pernah dipanggil, seakan-akan tidak digubris hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Divpropam Mabes Polri. Kan begitu kan? Nah, tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka. Dan hari ini juga kami dari Divpropam Mabes Polri dikasih info bahwa sudah ditangani juga, dilimpahkan ke Karwasidik Bareskrim Polri. Jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Divpropam Mabes Polri tanggal 1 September 2022. Jadi begitu teman-teman. Adanya laporan polisi dari pihak lain, kan begitu. Tetapi barang pada saat itu B73DAR ada dalam pekarangan kita, pada saat itu sudah ada di kita. Sebelum ke terlapor Stephen ini. Kemudian Polda Bali datang di Treskrimum, datang ke tempat pekarangan milik klien kami. Makanya tadi kami tunjukkan foto-fotonya juga.
meminta mengamankan. Karena klien saya juga menjalankan prinsip kehati-hatian di situ, prudential principle, dia takutnya ini orang yang ngaku-ngaku saja atau bagaimana. Dicek, bener nggak ini dari Polda Bali? Sampai akhirnya kartu anggota ada, surat tanda terima diberikan. Nah, kita percaya, oke, berarti ini anggota Polri demi pro justisia, kan begitu kan, demi keadilan. Kita serahkan. Tetapi setelah saya cek, kok ini dilaksanakan ada dugaan malprosedur ya. Dilakukan karena masih SP lidik. Tidak dilakukan dalam SP penyidikan. Beda loh, penyelidikan dengan penyidikan itu. Sebagaimana Perkap 6 tahun 2019 pasal 10, upaya paksa itu dilakukan dalam tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Dan itu pun jelas kalau menurut KUHP, penyitaan itu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan sebagainya. Tetapi ini dilakukan hanya berdasarkan SP lidik. Dan kita menunggu sebenarnya, mungkin akan diberitahukan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tetapi tidak, justru kita yang bersurat baru dikasih informasi. Setelah kita lapor di Propam, dikasih informasi bahwa telah dipinjam pakaikan. Nah, ini yang kami sesalkan, dan kami pasti juga akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terkait hal ini. Karena berarti orang yang membeli, ya kan, orang yang membeli patut diduga, yang membeli barang itu terhadap si terlapor Stephen, patut diduga ada pasal penadaan juga, 480. Itulah dugaannya. Dan kita akan teruskan, kalau kita bicara materi hukum, kita akan fight secara materi hukum. Permasalahan yang datang silih berganti membuat Jessica Iskandar stres hingga jatuh sakit. Terlebih permasalahannya dengan Christopher Stefanus Budianto, ex-rekan bisnisnya itu terkait kasus penggelapan mobil yang hingga kini belum menemui titik terang. Meski begitu, Jessica dan suaminya Vincent tetap menaruh harapan tinggi pada penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya demi mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Meski mengaku pernah mengalami tekanan hingga jatuh sakit atas permasalahan yang dihadapinya, kini Jessica mengaku bisa sedikit bernafas lega karena suaminya yang akan mengurus semua permasalahan yang terjadi. Dengan begitu, Jessica bisa fokus mengurus anak-anaknya. Maka, seperti inilah harapan Jessica dan Vincent kepada penegak hukum demi mendapatkan keadilan. Di sini saya meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memberikan kepastian terkait laporan kami. Karena pasal yang terkait ini adalah pasal 378 junto 372, ya kan, yang terbit di tahun 46. Berarti ini bukan pasal yang harus dipelajari lagi atau ada penyesuaian atau apa. Ini udah pasal yang sudah ada. Jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa bisa lemot dan lama kayak gini. Jadi saya juga berharap penyidik Polda Metro Jaya bisa lanjutin kasus ini dan memberikan kita kepastian untuk keadilan kami. Jadi selain itu, kalau terlapor Stefanus diduga telah memenuhi unsur-unsur pasal yang kami laporkan, agar segera dilakukan upaya paksa. Saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengadukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Saya juga berharap suara hati saya bisa didengar oleh Pak Kapolri agar untuk orang seperti saya bisa mendapatkan keadilan ketika kami sedang berjuang mencari keadilan di negeri ini. Kalau saya sih pribadi, saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan, suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang sejelas-jelasnya, kepastian hukum buat kita yang melapor dan mengadu. Tahu belum jelas, tapi kita kan berharap aparat kepolisian akan ambil tindakan yang lebih tegas biar keadilan kita tuh diberikan. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab full, tapi nanti kedepannya pasti ada jawabannya. Beruntungnya sih aku didampingin suami yang support, jadi selama dari awal tahu kasus ini, suami udah bilang sama aku, kan aku sempat sakit, sempat air susu aku berhenti,
Terus aku demam karena stres, kepikiran. Suami bilang jangan stres, kamu jangan mikirin soal kasus ini, biar saya yang bantuin kamu. Pokoknya kamu tenang, urus bayi aja. Jadi suami beserta kuasa hukum yang mencari jalan yang terbaik ya buat keadilan kita. Dan kami pun meyakini memang apa yang telah kami sampaikan semua sudah sesuai materi hukum. Sama-sama. Jadi kita dalam hal ini mencari keadilan, otomatis secara mutatis mutandis yang kita ingin adalah penegakan hukum yang adil. Itu saja.